Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Syarleli dengan NIM 205230140 ingin menjelaskan materi percobaan dan materi penyertaan. Sebelum itu, mari kita simak jawaban dari beberapa orang mengenai materi ini. Halo Kak, kenalin aku Shirley dari Fakultas Hukum. Kalau Kakak dari? Aku Vanessa dari Fakultas Perhotelan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin bertanya kepada Kakak mengenai pencobaan dan penyertaan dari hukum nih. Kira-kira menurut Kakak pencobaan itu apa ya? Kalau menurut aku, pencobaan itu orang yang ingin melakukan tindakan pidana namun ragu untuk melakukannya, jadi nggak selesai. Oke, kalau penyertaan itu menurut Kakak itu apa ya? Kalau penyertaan, jadi kalau menurut aku ya, penyertaan itu orang yang ingin membantu melakukan tindak pidana. Oke, makasih ya Kak untuk kesempatannya. Oke, sama-sama. Halo Kak, kenalin aku Shirley dari Fakultas Hukum. Kira-kira kalau Kakak dari? Aku Sharon dari Fakultas Komunikasi. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin nanya nih Kakak, kira-kira Kakak tahu nggak sih pencobaan dan penyertaan dari hukum itu apa? Kalau dari pencobaannya dulu Kakak tahu nggak? Kalau setahu aku pencobaan itu orang yang coba-coba buat ngelakuin tindak pidana. Kalau penyertaan itu apa ya? Kalau penyertaan itu orang yang nyuruh orang lainnya buat ngelakuin tindakan pidana. Oke, makasih ya Kak untuk waktunya. Oke, sama-sama. Halo Kak, boleh pinjam waktunya sebentar? Boleh. Kenalin, aku Shirley dari Fakultas Hukum. Kalau Kakak dari? Kalau aku Daniel dari Fakultas Psikologi. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin nanya nih, kira-kira Kakak tahu nggak sih pencobaan penyertaan dari hukum itu apa? Oke, percobaan itu menurut saya seseorang yang sudah melakukan sesuatu, sudah dimulai tapi dia tidak selesai. Oke, kalau penyertaan itu apa ya? Penyataan itu lebih ke ikutsertaan individu dalam tindak pidana. Oke, makasih untuk waktunya Kak. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Kenalin, aku Syari dari Fakultas Hukum. Kalau Kakak? Halo, kenalin aku Catherine dari Fakultas Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin nanya nih, kira-kira Kakak tahu nggak sih pencobaan penyertaan dalam hukum itu apa? Mungkin mulai dari pencobaan dulu. Pencobaan itu adalah dia ingin melakukan suatu hal tetapi tidak bisa. Iya, boleh. Kalau penyertaan itu apa ya? Penyertaan itu orang yang ikut serta dalam membantu Kejahatan. Iya. Makasih ya Kak untuk waktunya. Seperti yang sudah kita dengar dari beberapa jawaban, mari kita memperjelas kembali apa itu percobaan. Pencobaan diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu. Atau dengan pengertian lain, hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai. Sebagai contoh, seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati. Ataupun seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Percobaan sendiri diatur dalam buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 tersebut yaitu pada ayat yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pada ayat yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Pada ayat yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada ayat yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pada pasal 53 KUHP ini, hanya menentukan bila atau kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain, pasal 53 hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku. Menurut Hazewickel Suringga, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki tetapi timbul.
timbul akan reka-reka sengaja ataupun sebagai maksud, ataupun dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan ataupun dolus eventualis. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan dari niat dan atau kehendak itu. Niat yang ingin diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan ataupun belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai ke tujuan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan. Sosiolog sendiri menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Dalam hal ini, tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh suatu hal yang timbul dari diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niat yang semula. Sebagai contoh, apabila seorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi timbul rasa menyesal dalam hati, ia mengurungkan perbuatannya sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejadian itu, karena tidak jadi yang kejahatan itu selesai atas kemauannya sendiri. Sebagai contoh, saat ada anak kecil menemukan dompet di jalan raya, ia tidak tahu pemiliknya siapa. Lalu ia ingin menggunakan uang di dalam dompet itu untuk membeli makanan untuk ia makan. Tetapi dalam hati kecilnya ia memiliki rasa ingin mencari pemilik dompet itu untuk mengembalikannya. Maka itu tidak disebut dengan pencobaan. Terima kasih. Seperti yang sudah kita dengarkan dari beberapa orang mengenai apa itu penyertaan, mari kita memperjelas kembali apa itu penyertaan. Penyertaan apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah yang pertama, bersama-sama melakukan kejahatan. Yang kedua, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, seorang saja yang melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Ada pula bentuk-bentuk dari penyertaan tersebut terdapat dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ada pula dalam pasal 20 UU 1/2023. Pada pasal 55 Kitab Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan atau yang biasa disebut plagier, yang ada pula menyuruh melakukan atau biasa disebut downplagier, ataupun ada pula turut serta melakukan yaitu mendeplagier, dan menganjurkan atau menggerakkan melakukan atau yang biasa disebut uitlokker. Dipidana sebagai pembuat atau yang biasa disebut dengan dader. Lalu pada pasal 56 berisi bahwa pelaku yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dipidana sebagai pembantu. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika yang pertama ada melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan ataupun memberikan keterangan. Jenis-jenis penyertaan adapun yang pertama, menyuruh melakukan. Seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan ataupun sebagai pelaku yang tidak langsung, oleh karena ia memang secara tidak langsung melakukan tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan dari orang lain. Adapun yang kedua, turut serta melakukan. Seseorang yang turut serta melakukan itu secara tidak langsung sukarela mengikut sertakan dirinya dalam tindak pidana. Lalu, apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang daden atau seorang pelaku.
Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seseorang mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain. Di dalam praktek tidak mudah untuk menentukan pelaku dan pelaku penyerta tersebut. Dalam hal ini, menurut pendapat Van Hamel, suatu medeplegen itu hanya dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderstab secara sempurna. Menganjurkan melakukan adalah seseorang yang menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaannya sendiri untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan. Terdapat juga perbedaan-perbedaan, yaitu antara lain, yang pertama, adanya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doenplegen. Itu harusnya merupakan orang Nietorekinbar, atau harusnya merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh. Dan tentu saja ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doenplegen itu ditentukan oleh undang-undang yang sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam wedlocking. Itu tentu telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang dan mengapakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain, ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun timbul karena adanya paksaan atau suruhan dari pihak ketiga ataupun pihak kedua. Sekian dan terima kasih. Pada video ini saya akan menunjukkan sebuah contoh dari percobaan yang dimana perbuatan ia tidak usai ataupun tidak tuntas dilaksanakan. Pada saat ini A sedang buru-buru ingin pulang dari pekerjaannya sehingga telepon genggamnya jatuh ke lantai, yang dimana dilihat oleh B yang memiliki niat untuk mengambil telepon genggam tersebut dan membawanya pergi. Namun pergerakan B ini sangatlah pelan sehingga A yang sedang bersiap-siap untuk pulang mencari barang-barangnya dan terlihatlah B yang mengambilnya. Untuk contoh dari materi penyertaan, saya akan memberikan contoh. Pada suatu ketika, A berniat untuk mencari harta benda yang berada dalam rumah B. Namun ia tahu ia tidak bisa mengerjakannya sendiri, maka ia mengajak C untuk bersama-sama melakukannya. Dan ia juga berjanji untuk membagi dua hasilnya secara adil. Untuk rencana pertamanya, keduanya masuk ke rumah dan secara bersama-sama, lalu mengambil barang-barangnya lalu pergi. Ataupun C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini C dihukum sebagai turut melakukan ataupun yang disebut medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian, yang dimana A dan C dihukum karena melakukan pencurian. Ataupun jikalau C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberikan isyarat kalau ada orang datang ataupun ada yang pulang ke rumah itu ataupun ada yang mempergoki mereka, maka C dihukum sebagai turut melakukan juga, yaitu medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Namun, C dihukum sebagai membantu melakukan pada pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. Terima kasih. Lalu pada kasus yang kedua terdapat kasus
di mana A dan B sama-sama iri dengan kandang kuda milik C, sehingga A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C, orang yang mereka benci dan iri. Pada waktu yang telah mereka sepakati, mereka berdua masuk ke dalam kandang. Di dalam kandang kuda tersebut ada loteng dan di sana tersedia rumput kering untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda tersebut dilakukan dengan cara membakar rumput kering yang ada di atas loteng tersebut. Untuk pembakaran itu, A harus menaiki sebuah tangga untuk mencapai ke loteng, dan B yang membantu untuk memegang tangganya supaya A tidak jatuh. Pada mulanya, A berusaha membakar rumput dengan korek api, tetapi gagal karena rumput tersebut belum sepenuhnya kering. Lalu B kemudian mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan kepada A dengan maksud supaya A dapat melakukan pembakaran dengan daun tersebut. Akhirnya kandang kuda itu berhasil dibakar oleh mereka berdua. Oleh kasus ini, B disebut dengan bersalah melakukan turut serta ataupun pembuat peserta, sedangkan A disebut sebagai pembuat pelaksana ataupun yang memberikan ide.